Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Robnya mereka melihat. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, orang-orang mukmin telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan, makanan yang lezat, minuman yang segar, pakaian yang indah dan halus, dan diberi kerajaan yang megah penuh dengan berbagai perhiasan yang elok. Wajah mereka berseri-seri dan merasa puas atas usaha yang dia lakukan selama di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Al-Quran Surah 78 ayat 31 hingga 34. Apa yang mereka raih dan dapatkan jauh melampaui angan-angan dan bayangan segala kenikmatan dan keindahan yang pernah dibayangkan di dunia. Itulah kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernaung di bawah ridha serta kasih sayangnya. Namun semua kenikmatan yang telah dinanti-nantikan dan telah diraih serta dirasakan ini ternyata tak ada apa-apanya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan tambahan. Masihkah penduduk surga mendapatkan tambahan kenikmatan lagi setelah apa yang mereka peroleh? Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Al-Quran Surah Yunus ayat 26. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. mereka di dalamnya surga memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami adalah tambahannya. Al-Quran Surah Qaf ayat 35. Kenikmatan tambahan seperti apa? Kenikmatan yang dijanjikan ini adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Apabila penghuni surga telah masuk surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi bersabda, maka disingkapkanlah tabir penutup, sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla. Inilah kenikmatan tertinggi para penghuni surga. Semua sarana kenikmatan, istana-istana, makanan, minuman lezat, cuaca, segala keindahan yang tersedia di surga seakan tak berarti saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dan kenikmatan tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan Allah membuka tabir dirinya hingga dapat dilihat dan dinikmati oleh para penghuni surga? Dari keterangan hadis Nabi SAW ini, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir wajahnya hingga bisa dilihat oleh para penghuni surga saat seluruh penghuni surga telah memasuki surga. Artinya, termasuk orang-orang mukmin yang memiliki dosa dan dimasukkan neraka terlebih dahulu. Karena orang-orang mukmin yang bermaksiat dimasukkan ke dalam neraka. Setelah merasakan azab Allah di neraka, mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke surga.
Mereka itulah yang disebut Nabi SAW dengan Jahannamiyun, atau para mantan penghuni neraka Jahannam. Inilah yang diinformasikan Nabi SAW dalam sabdanya. Akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya karena syafaat dari Nabi SAW. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang beriman, bahwa sekecil apapun keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas keimanan itu. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada seberat zarrah dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain karena syafaat Nabi SAW, orang-orang mukmin pelaku maksiat juga akan diselamatkan dari neraka karena syafaat dari seorang teman. Rasul SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka." Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan berhaji bersama-sama kami." Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, "Keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu." Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40. Demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok Jahannamiyun atau mantan penghuni neraka Jahannam ini sebelumnya disiksa di neraka sehingga wajah dan tubuh mereka hitam bagaikan arang. Oleh karena itu sebelum masuk surga mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, mereka dinamakan di surga Al-Jahannamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, hilangkanlah bekas ini." Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain mereka juga mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya, atau Rasul bersabda, karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, "Wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka." Maka tumbuhlah mereka, laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah SAW berada di padang gembalaan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, kenikmatan tertinggi yang diraih kaum beriman para penghuni surga dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan fakta yang benar-benar akan terjadi dan akan menjadi kenikmatan di atas kenikmatan. Inilah keimanan yang harus diimani seorang mukmin. Apakah melihat Allah di surga ini berarti melihat dengan mata telanjang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya mereka melihat." Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Imam Ibnu Abi Al-Iz menjelaskan, ayat ini termasuk salah satu dalil yang paling nyata dan secara tegas menunjukkan pandangan mata. Allah memaksudkannya sebagai pandangan mata yang ada di wajah manusia, memandang Allah Azza wa Jalla.
Inilah yang ditegaskan Imam Ibnu Katsir bahwa mereka, para penduduk surga, melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Nabi SAW mengabarkannya dalam riwayat yang sahih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Hadis riwayat Bukhari. Masalah melihat langsung dengan mata kepala ini juga pernah ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kalian akan mengalami bahaya karena berdesak-desakan ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau SAW bertanya lagi, apakah kalian juga akan mengalami bahaya karena berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tanpa diliputi oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya begitu pula ketika kalian nanti melihat Rabb kalian. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, dengan segala keagungan dan kebesarannya, tak seorang pun di dunia ini bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena Allah Maha Gaib, tak bisa dilihat. Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 103. Karena itu semua makhluk di muka bumi tidak akan mampu bertahan oleh penampakan Allah. Bahkan makhluk yang kuat di dunia ini pun tak akan sanggup bertahan. Akan tetapi bagaimana dengan pengalaman Rasul SAW yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dimi'rajkan Allah menuju langit ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 waktu? Bukankah beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ibnu Abil Iz menegaskan bahwa tidak terdapat dalil tegas yang menyatakan Nabi SAW pernah melihat Tuhannya dengan mata kepala beliau. Sebaliknya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi saat Mi'raj tidak melihat Allah secara langsung. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Jawab Nabi, ada cahaya. Bagaimana mungkin saya melihatnya? Dalam riwayat lain disebutkan, saya melihat cahaya. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak Allah disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan. Amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan siang, dan amalan siang hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat, pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dengan demikian, Nabi SAW sendiri dalam hidupnya tidak bisa melihat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang oleh hijab atau penghalang, dan penghalang itu adalah cahaya. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilihat di akhirat, bukan di dunia. Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang akan bisa melihat Rabbnya sehingga ia mati. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, hidup di dunia seperti apapun kondisinya, senang, sejahtera, miskin, susah, semuanya ada ujungnya. Semua akan berakhir dengan kematian. Inilah kehidupan fana. Sementara di akhirat tidak ada batas, tidak ada akhirnya, dan kekal selamanya. Kekalnya hidup di akhirat ini ditandai dengan disembelihnya kematian. Bagaimana bisa terjadi? Padahal kematian adalah masalah maknawi yang tidak bisa dilihat dengan indera. Namun di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sesuatu yang berbentuk dan dapat dilihat oleh indera. Rasul SAW bersabda, kematian didatangkan pada hari kiamat berupa seekor kambing hitam. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang disampaikan Nabi SAW pada umatnya.
Bila penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka, datanglah kematian berdiri di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih. Lalu terdengar seruan, "Hai penghuni surga, kekallah, tidak ada lagi kematian. Hai penghuni neraka, kekallah, tidak ada lagi kematian." Maka bertambahlah kegembiraan penghuni surga dan bertambahlah kesedihan penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita hidup di akhirat dalam kesenangan abadi di dalam surga, tentulah ini suatu kenikmatan yang tiada tara dan bandingan. Sebaliknya, barang siapa yang ditakdirkan Allah Ta'ala hidup di akhirat di dalam penderitaan abadi, siksaan neraka tentulah ini suatu kerugian yang sungguh nyata dan mengerikan. Na'udzubillahi min zalik. Pantas bila Nabi SAW menggambarkan betapa tiada berartinya kesenangan dunia yang penuh kepalsuan jika dibandingkan dengan kesenangan surga yang hakiki. Bukan hayalan atau virtual, atau sekedar dongeng orang-orang terdahulu. Begitu pula tiada berartinya kesulitan di dunia yang penuh tipuan jika dibandingkan dengan kesulitan dan penderitaan sejati neraka yang berkepanjangan. Tiada ujung akhir, bukan hayalan atau virtual atau sekedar dongeng orang-orang terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Pada hari berbangkit didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia dari ahli neraka. Maka ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Kemudian ditanya, 'Hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesenangan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?' Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah wahai Rabb.' Lalu didatangkanlah orang yang paling sengsara hidupnya sewaktu di dunia dari ahli surga. Maka ia dicelupkan ke dalam surga sejenak. Kemudian ditanya, 'Hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah merasakan penderitaan?' Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah wahai Rabb, aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan tidak pula melihat penderitaan.' Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Hazanah, ternyata kenikmatan tertinggi di surga itu bukan bertemu bidadari atau bidadara atau tempat tinggal yang indah, tetapi bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat Allah. Itulah kenikmatan tertinggi. Namun ada sejumlah orang yang tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa melihat Allah karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan dosa dan maksiat itu akan menutupi hati, akan mengotori hati. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguh dengan demikian mereka tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat Tuhan mereka. Kenapa orang itu bergelimang dengan dosa dan maksiat? Karena terlalu mencintai dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka terlalu mencintai dunia. Nah, terlalu mencintai inilah yang menyebabkan orang akhirnya menghalalkan segala cara. Kita harus mencintai dunia dan menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Kenapa? Karena dunia itu punya 3 karakter. 1, dunia itu fana. Kita harus sadar betul selama kita di dunia, dunia itu tidak pernah abadi. Kulit tidak selamanya mulus. Pasti satu saat akan mengalami penurunan. Itulah dunia yang fana. Yang kedua, dunia itu tempat ujian. Ujian demi ujian akan kita lewati, akan kita hadapi. Pasti kami akan menguji kamu dengan berbagai macam yang membuat kamu tidak nyaman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan yang ketiga, dunia itu tempat berkarya. Dunia itu tempat menanam. Nah, kalau kita sadar bahwa dunia itu sementara, dunia itu ujian, dunia itu tempat menanam, maka berusahalah untuk proporsional menghadapi dunia, sehingga dengan begitu kita bisa mengendalikan diri kita dan kita berusaha untuk selalu berada di dalam rel kebaikan atau kebenaran. Bulan Ramadan adalah sarana untuk melatih kita menekan dorongan-dorongan buruk, memunculkan dorongan-dorongan baik. Semoga dengan dorongan-dorongan baik yang kita asah, kita latih, itu melahirkan perbuatan mulia. Dan dengan demikian
hati kita menjadi bersih, dan kenikmatan yang dinantikan oleh orang yang beriman bisa kita raih, yaitu bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan tertinggi, dan semoga kita bisa meraihnya. Pemirsa Khazanah, betapa jauh lebih bermaknanya kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Dan betapa fananya dunia ini dibandingkan kekalnya alam akhirat kelak. Coba kita renungkan, berapa lama jatah waktu hidup kita di dunia? Paling-paling hanya 60-an atau 70-an tahun. Kalau bisa lebih daripada itu tentu sudah sangat istimewa. Seorang yang mencapai usia 100 tahun sungguh sudah sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang mencapai 70 tahun itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Demikian pula dengan kedua sahabat utamanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Keduanya wafat pada usia 63. Ini semata takdir Allah Ta'ala, bukan suatu kebetulan yang tentunya mengandung rahasia dan hikmah ilahi. Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Nah pemirsa, sampai di sini akhir kebersamaan kita. Saksikan perjalanan abadi menyingkap tabir gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.